Kan puji sampai kau tahu apa tentang Papua ini? Kau sudah keliling Papua ini semua kah? Kau sudah sampai di pedalaman-pedalaman, terus semua yang kau saksikan itu kira-kira seperti apa yang kau bicara? Bicara terlalu makan puji. Apakah orang Papua ini pencetus diskriminasi dengan rasisme pertama kali di negara Republik Indonesia ini? Kira-kira kau tahu persoalan Trikora di Papua? Kira-kira siapa yang duluan rasis? Siapa yang pertama kali diskriminasi? Apakah orang Papua diskriminasi terhadap orang pendatang yang ada di Papua, atau orang pendatang di Papua yang lebih dulu diskriminasi atau rasis kepada orang Papua di Papua sendiri? Yang terjadi di Jawa-Jawa sana itu baru-baru belakangan. Tapi kira-kira hasil para Trikora itu apa? Orang Papua itu tidak pernah rasis atau diskriminasi terhadap orang Indonesia ini. Tapi kenapa mereka juga bisa tahu apa itu rasis, apa itu diskriminasi? Kenapa mereka bisa tahu itu, atau bisa tahu itu kemudian mereka juga lakukan hal sedemikian kepada mereka, atau orang Papua juga lakukan hal itu kepada orang pendatang? Kan kita bisa bicara masalah rasis dan diskriminasi, jumlahnya terhadap kita orang pribumi atau orang Papua dan orang non Papua, jumlah rasis dan diskriminasi yang dilakukan oleh orang non Papua kepada orang Papua itu jumlahnya lebih banyak. Nah, terhitung sejak mulai Trikora di Papua ini, dari Ibu Olva aja kok terlalu bikin diri tahu, karena aku hanya kelas bawahan, kelas rendahan yang cari panggung supaya bisa viral, karena tidak ada cara lain kok pakai cari uang. Saya bersuara tentang stop rasisme dan diskriminasi di rantau, tapi kalau di Papuanya sendiri masih begitu. Olva, saya cuma mau tanya kau lahir tahun berapa? Dan kapan terjadi rasisme? Kita sama-sama orang Papua. Dan kapan orang Papua ada rasis kita, pendatang di tanah Papua, khususnya Stop rasisme dan diskriminasi di rantau, tapi kalau di Papuanya sendiri masih begitu, ya kita berikan tepuk tangan yang paling meriah, sangat meriah lagi. Ayo lagi, Mas Bro, ayo. Tepuk tangan lagi yang meriah kepada ibu kita narasumber, Ibu Olva Al-Hamid, luar biasa untuk jawabannya, sangat luar biasa. Ibu izin, di sini saya ingin bertanya 2 pertanyaan. Ibu tolong menjawab ya, jujur. Oke, pertanyaan pertama ialah, Ibu bisa tunjukkan Ibu punya bukti karya ilmiah penelitian tentang orang Papua rasis terhadap orang pendatang yang lahir besar Papua dan yang baru datang tinggal di Papua. Pertanyaan pertama. Sedangkan pertanyaan kedua ialah, Ibu punya dendam pribadi apa sih sama kita orang Papua? Tolong Ibu yang cantik, yang baik hati dan tidak sombong, Ibu Olva Al-Hamid, jawab pertanyaan ini. Tolong dijawab. Terima kasih. Bapak aku itu orang Kokas itu salah satu kota di Jepang. Ih, saya baru tahu loh, ternyata Kokas itu Jepang. Ya ampun, karena saya punya mama, saya punya papa tuh asli orang Kokas loh. Ih, berarti biasa-biasa nih kalau saya ketemu orang siapapun itu, kalau tanya Aci orang apa, dengan bangga saya akan bilang, saya adalah orang Jepang ya. Kalau ada orang bilang, loh kok Jepang bentuknya kayak begini? Iya, kita kan Hitachi, hitam tapi Cina. Pantasnya dari dulu saya paling hafal lagu, Hai wai cuk molarabai, kabini cuk karet, Tatoki, sakit betul. Tada kokoro no tomoto, watashi yo wende, arigato. Watashi wa. Makasih Sista atas infonya. Duh, saya bangga sekali jadi orang Jepang, ya Allah. Bye-bye.
Hidup orang kokas. SDM ada naon-naon semua baru mau merdeka apa? Orang Papua SDM berkualitas. Catat baik-baik. Jika orang Papua duduk jadi pemimpin, kewenangan hak penuh tidak diberikan. Itu Ya, di sini panas banget. Atau kalau orang Papua bilang panas pica belah otak. Saudara, kenapa kau bilang orang Papua harus panas, pica, harus belah otak? Tidak, saudara. Kau sendiri yang harus belaku punya otak tuh, supaya kau otak cair. Stop rasisme dan diskriminasi di rantau, tapi kalau di Papuanya sendiri masih begitu, ya Sering kulihat kau pu berita-berita, paling banyak di media soal rasis dan Papua. Setelah tahu apa yang kau bicarakan semua, kau bicara seakan kau tahu semuanya. Aduh lucu, cucu. Aduh lucu sekali. Ini orang main terlalu jauh, sampai ucapnya pun tak karuan. Oke, lagi-lagi soal Ibu Menteri. Ibu Menteri kah Ibu Meterai ini? Ini bicara soal Papua, bicara soal rasis, bicara soal Papua, bicara soal rasis, soal HAM, soal HEM, soal selalu menyangkut soal Papua. Woi, apa yang kau lihat Papua itu tidak semuanya begitu. Terus kau bicara orang pendatang di sini, kalau dorang berbicara, dorang punya pendapat ditolak oleh orang Papua asli itu orang pendatang dari daerah mana? Terus orang pendatang yang mana? Kau tidak sadar bahwa kau sendiri itu orang pendatang. Olfa, Alhamid kah siapa? Alamait kah? Aluminium kah? Kau bukan orang Papua asli. Tidak ada orang Papua asli yang Alhamid kah? Ahmad kah siapa kah? Tidak ada. Kau bicara pendatang, kau sendiri pendatang, artinya kau yang menjelekan kau diri sendiri. Kau yang buat kau diri sendiri yang jadi kotor. By the way, rasis untuk di Papua itu, Papua maksudnya daerah mana, kabupaten atau provinsi atau kota atau kelurahan, kecamatan, RT, RW, berapa itu di bagian mana, di mana, kasih tahu itu yang jelas. Terus kalau nama dia punya narasumber yang pembawa acara juga, jangan cuma tanya, itu rasis itu Papua di daerah mana, di tempatnya itu di mana, jangan cuma begitu. Kau menjadi menteri, orang Papua mana yang mendukung kau? Terlalu ngawur sekali kau ngomong itu. Cakap kau itu tidak jelas pula itu. Lucu kali kau ngomong itu. Ada-ada aja. Deh. kakek saya dulu dokter. Kakek saya dokter. Mantri. Kakek saya dulu dokter. Saya terlalu menghayal. Mantri. Satu-satunya di tanah Papua. Jadi orang sakit di setiap daerah tuh kakek saya yang datang karena nggak ada mantri selain kakek saya. Semoga bapaknya yang dengar itu nggak tertipu ya. Soalnya kalau berpikir secara logika tidak masuk akal. Dia punya kakek satu-satunya mantri di Papua yang luas itu. Dan pada zaman itu dan saat itu. Mbaknya, kalau mau ngomong soal Papua, jangan terlalu berlebihan. Karena bukan mbaknya dan keluarga mbaknya saja yang tinggal di Papua, dan Papua itu luas. Ingat 4 tahun disebutkan. Biar nggak jadi pertanyaan, bicara jangan ke orang bodoh. Stop rasisme dan diskriminasi di rantau, tapi kalau di Papuanya sendiri masih begitu, ya lagi-lagi Olfa Alhamid. Olfa, saya lahir 41 tahun yang lalu, sudah mendekat 42 tahun yang lalu. Pertanyaan saya gampang, kau tinggal jawab saja. Kau lahir tahun berapa? Terus pertanyaan kedua,
Sebutkan di Papua mana yang orang Papua rasis terhadap pendatang. Terus kalau bisa suatu saat kau live, kau tag nama saya, kita dua bincang-bincang soal Papua. Saya juga tinggal di rantau. Tapi jangan kau salah bicara tentang Papua. Biar Papua itu penuh damai. Oke? Jangan bacotan kalau tidak tahu tentang Papua. Coba kasih tahu saya kalau kau dari timur, tanpa kasih tahu saya kalau kau dari timur. Kakek saya dulu dokter. Kakek saya dokter. Mantri. Beliau dulu di Papua dini banget. Dini banget itu apa? Kakek pun nama dalam sejarah. Kakek tete moyang kah? Dia nama siapa di sejarah? Terus tahun berapa? Papua ini tempat terisolir terlalu banyak. Dan yang buka tempat-tempat terisolir bukan hanya nakes. Banyak guru-guru. Banyak juga penginjil-penginjil. Kok ini pegang di pohon berbicara boleh Olfa? Kok badan tertenang? Mau sebut dokter mantri saja kok sugagap. Kok ini intelektual apa ya? Papua ini terlalu besar. Sebut nama tempat, peristiwanya kapan. Woi, Olpa kah? Apakah Mace Arab Saudi ini? Mace Arab Saudi? Sakas tako. Kau yang macam-macam ya. Saya tahu kau sudah terkenal di Republik ini. Tapi kau tidak boleh bilang bahwa di Papua sini kita tidak pernah anggap orang pendatang atau orang rambut lurus itu tidak pernah anggap kita bersaudara. Kata siapa? Siapa orang tua selalu bilang kalau di Indonesia kita tunggu nyara di Papua. Karena apa? Orang Jawa, orang Manado, orang Makassar, orang manapun suku-suku yang ada di Indonesia semua datang cari makan di Papua. Jadi kau harus bangga jadi orang Papua kalau memang benar-benar kau orang asli Papua. Di sini saya mau kasih tahu kau bukan orang Papua ya. Cukup sudah kau jadi putri mewakili Papua baru kau terkenal di Republik ini. Tidak usah kau lagi berusaha nama baik orang Papua.